Kami akan membawa Seva pulang, ucap Rahmat saat berbicara dengan keluarga besar Lubis. Tak ada yang tak terkejut dengan apa yang diucapkan oleh paman dari sifat tersebut. Ia sendiri bicara di sini, sementara Kamaliah masih berada di kamar keponakannya untuk mendampingi Seva. Kenapa? Kami sungguh menyesal dengan musibah yang menimpa Seva. Sungguh kami pun sangat malu akan perbuatan anak kami. Mungkin meminta maaf sampai memohon ampun saja tidak akan cukup untuk menebusnya. Dari itu, saya akan melaporkan Atshan. Biar dia dihukum atas perbuatannya. Ucapan Arik barusan sangat menyayat hati Viana. Korban, pelaku, keduanya adalah orang yang disayanginya. Sang pelaku adalah putranya sendiri dan yang menjadi korban adalah anak perempuan yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Viana menangis lagi dan Ophelia yang berada di dekatnya lalu memeluknya. Saya pun ingin mengatakan berbagai isi hati saya bersama dengan istri saya tentang kemarahan kami terhadap putra Bapak, ujar Rahmat mencoba tenang. Meski di hati pria yang seusia dengan Abram itu rasanya sakit sekali. Saya pun ingin menghukum orang yang sudah menghancurkan masa depan keponakan saya. Tapi, seandainya kasus ini sampai ke kepolisian, lalu karena Anda adalah orang yang terkenal, maka hal ini akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Sungguh bukan putra Bapak yang saya pikirkan, tapi perasaan Seva sebagai korban. Ya, semua memahami itu. Terutama Widya yang pernah belajar ilmu psikologi saat kuliah dulu. Saya dan istri saya sangat menjaga Seva. Bahkan kami tidak pernah memberitahu kalau ibunya seorang pemandu karaoke di kafe. Baru hari ini dia tahu pekerjaan ibunya. Saat dia kekeh bertanya pada kami apakah benar jika ibunya meninggal tertembak demi menyelamatkan Pak Arik. Arik saling berpandangan dengan Viana. Saya pikir Seva tidak akan diberitahu oleh bapak dan ibu, ungkap Rahmat seolah mempertanyakan kenapa Arik dan Viana mengatakan hal yang sebenarnya pada Seva, hal yang sangat ia dan istrinya tutupi. Tak ada yang menjawab, sampai akhirnya Abram yang bertanya. Jadi selama ini Seva tidak tahu kalau ibunya meninggal karena tertembak. Rahmat menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Abram tersebut. Seva tahunya kalau Wanda meninggal karena kecelakaan. Selain Arik dan Viana, seluruh anggota keluarganya terkejut mendengar hal ini. Kenapa? Kenapa Seva tidak diberitahu? Tanya Abram. Rahmat menundukkan wajahnya, terlihat kalau dia menahan tangis dan sesekali menyeka air matanya. Karena kami tidak mau dalam hatinya Seva menyimpan dendam. Lagi-lagi keluarga ini terkesiap dengan apa yang disampaikan oleh Rahmat. Ya Tuhan, ucap Viana berkali-kali. Ia lalu menoleh ke arah tangga di mana Atshan tengah berdiri di sana mendengarkan percakapan mereka. Dengan Arash yang berdiri di samping kakaknya, sama seperti yang lain, keduanya pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rahmat. Netra Abu Viana menatap tajam putranya seolah bisa mengatakan, kamu dengar itu? Anda beritahu itu pada Seva barusan? Tanya Arik yang dibalas anggukan kepala oleh Rahmat. Arik diam lalu bertanya lagi. Apa? Setelah tahu akan hal ini, Seva membenci saya? Apa dia membenci istri saya? Tanya Arik ingin tahu. Terdengar ada kekhawatiran dalam nada bicaranya. Seva tidak bicara apa-apa setelahnya. Dia hanya diam tanpa ekspresi berlebihan, jawab Rahmat. Dia hanya mendengarkan kisah ibunya. Kami sangat percaya takdir, Pak. Malam kejadian nahas itu. Bayu. Ya, sebentar. Kamaliah selesai membuat susu untuk keponakannya Seva yang baru berusia 11 bulan ketika ada tamu yang datang ke rumah. Sambil menggendong Seva, Kamaliah memberikan susu botol untuknya kemudian menghampiri tamu yang datang ke rumahnya. Laras. Sahabat dari Wanda yang sama-sama bekerja sebagai pemandu karaoke itu tersenyum melihat Kamaliah. Kamaliah melihat sekelilingnya mencari sang adik. Wanda mana?
Tanya Kamaliah. Wanda masih lembur, Mbak. Ini, saya diminta nganterin amplop ini buat Mbak Yu. Katanya untuk bayar kontrakan. Kamaliah mengerutkan keningnya melihat amplop berwarna coklat itu cukup tebal dan dia bisa menebak kalau isinya banyak. Uang apa ini? Tanya Kamaliah, sambil menimang Seva dalam buayan agar terlelap tidur dengan susu formulanya. Laras terlihat diam sebentar lalu mengangkat bahunya dan menjawab tidak tahu. Aku cuma disuruh buat nganterin, katanya nanti Wanda pulangnya agak telat. Berbagai pikiran buruk mulai menyerang Kamaliah karena tidak biasanya adiknya itu bekerja sampai larut malam. Pekerjaannya sebagai pemandu karaoke biasanya pulang sampai jam 10. Dan seharusnya malam ini sudah kembali bersama Laras. Laras yang terburu-buru lalu memberikan amplop itu ke tangan Kamaliah dan pergi dari sana secepatnya tanpa bicara lagi, meninggalkan wanita itu dengan banyak pertanyaan di benaknya. Dan pikiran buruk Kamaliah pun jadi kenyataan ketika malam menjelang dini hari, ada polisi datang ke rumahnya dan mengabarkan kalau sang adik Wanda meninggal karena tertembak. Duka mendalam menyelimuti keluarga ini. Kenapa Wanda bisa menjadi korban penembakan dan kenapa dia malam itu bisa berada di hotel jauh dari kafe karaoke tempat dia bekerja sebelumnya? Lain daripada itu, yang Kamaliah pikirkan adalah putri Wanda, Seva Zehra yang masih bayi. Dia akan kehilangan kasih sayang seorang ibu setelah ayahnya meninggal dunia kecelakaan saat dia masih dalam kandungan. Saat pemakaman Wanda, Kamaliah dan Rahmat bertemu kembali dengan Larasati lalu memaksa Larasati mengatakan dari mana Wanda mendapatkan uang sebanyak itu dan kenapa Wanda bisa berada di hotel. Jawab, Laras. Tanya Kamaliah sambil menangis. Sebenarnya, itu adalah uang yang diterima Wanda dari Pak Indra. Pak Indra. Kamaliah dan Rahmat saling berpandangan mendengar nama tersebut. Laras menangis mengingatnya. Penyesalan menghinggapi Laras mengingat sahabat sejatinya itu sudah tiada. Seharusnya, tawaran dari Pak Indra itu buat aku, Mbak Yu. Tapi karena Wanda yang sangat butuh uang buat bayar kontrakan rumah, jadi dia yang mengajukan diri. Pekerjaan apa? Tanya Kamaliah mulai tegang, berharap kalau pikiran buruk yang baru saja ada di benaknya bukanlah itu yang terjadi. Laras kembali menangis. Aku nyesel biarin dia yang ambil, Mbak Yu. Pekerjaan apa? Tanya Kamaliah lebih kencang, membuat Rahmat menyangga bahunya. Laras menundukkan wajahnya lalu menjawab, wanita malam. Hampir saja Kamaliah jatuh kalau tidak disanggah oleh suaminya. Air matanya mengalir deras jika mengingat sang adik yang hidupnya sudah susah menjadi tulang punggung keluarga semenjak suaminya meninggal, harus mengambil jalan pintas demi mendapatkan uang yang banyak. Kesedihan sang istri juga sangat teramat dirasakan oleh Rahmat. Seharusnya dia yang menjadi tulang punggung keluarga, namun dia belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, hanya sebagai seorang kuli panggul beras di pasar dan tentunya tidak memadai untuk mengontrak rumah serta biaya sehari-hari, sehingga adik iparnya lah yang menanggung semuanya. Ya Tuhan, Wanda. Tangis histeris Kamaliah sambil mendekat erat Seva dalam pelukannya lalu mencium wajah keponakannya tersebut. Tak menyangka kalau kemiskinan serta kesulitan hidup mereka membuat Wanda gelap mata dan menenggelamkan diri dalam dunia yang berlumur dosa. Tapi Wanda sama sekali gak berhasil melayani malam itu, Mbak Yu. Rahmat dan Kamaliah terkejut kembali mendengarnya. Orang yang ditargetkan untuk mendapatkan wanita penghibur malam itu menolak mentah-mentah Wanda. Benarkah itu? Tanya Kamaliah antusias. Laras menganggukkan kepalanya. Iya, Mbak Yu. Wanda disuruh pulang, dia cerita sama aku di telepon. Katanya, Tuhan menyelamatkannya dari perbuatan dosa dengan mengirimkan laki-laki yang setia pada istrinya. Wanda sangat malu dan ingin bertobat, serta berjanji tidak akan pernah gelap mata lagi dan menerima tawaran seperti ini. Seolah ini adalah teguran baginya. Tapi, cuma satu yang buat dia bingung. Bagaimana mengembalikan uang yang sudah diterima dari Pak Indra?
Makanya dia belum pulang dari hotel dan aku nggak tahu kenapa dia bisa jadi korban penembakan. Yang aku tahu, yang dia lindungi dari penembakan itu adalah laki-laki baik yang menolaknya. Flashback off. Dan saat Ibu Fiana datang ke rumah kami untuk menjadi orang tua angkat Seva dan membiayai seluruh keperluannya sampai dewasa, baru kami tahu kalau laki-laki baik yang dimaksud oleh Laras adalah Pak Atalarik. Kami sengaja tidak memberitahu Seva agar dia tak memiliki dendam di hatinya dan hanya fokus pada sekolahnya saja. Hening. Tak ada yang bicara. Seva dan keluarganya adalah contoh manusia berhati besar yang lebih mementingkan pertumbuhan Seva agar tidak terbebani dengan pikiran bahwa ibunya meninggal dengan cara yang tragis. Rela menanggung sedihnya kehilangan anggota keluarga, demi kesejahteraan Seva yang ditunjang oleh Fiana. Agar bisa bersekolah dengan layak. Betapa Arman dalam hatinya memuji sikap Rahmat dan istrinya. Bahkan Atshan merasakan ada pukulan yang menghantam ulu hatinya yang rasanya sangat sakit melebihi luka fisiknya. Belasan tahun Rahmat dan Kamaliyah memperjuangkan masa depan Seva dan selalu menjaga hatinya, lalu dalam satu malam Atshan merenggutnya. Rahmat menarik dalam-dalam nafasnya lalu menghembuskannya perlahan. Seva butuh ketenangan untuk pemulihan mental dan psikisnya. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membawanya pulang. Fiana menggelengkan kepalanya tidak rela mendengar keputusan Rahmat tersebut. Jangan bawa Seva. Saya yang akan merawatnya. Saya akan memberikan pengobatan terbaik untuk putri saya. Tolong jangan bawa Seva, rajuk wanita cantik itu. Istri saya benar, Pak. Kami akan menghukum anak kami dan biarkan kami menjalankan kewajiban untuk memulihkan kondisi Seva, jawab Arik. Rahmat menggelengkan kepalanya pelan. Sudah saya bilang kalau kami tidak akan mengangkat kasus ini ke jalur hukum karena hanya akan menambah beban mental bagi Seva yang akan merasa malu dan saya takut dia akan menjadi trauma yang berkepanjangan. Tinggal di desa dan jauh dari rumah ini adalah yang terbaik. Kekeh Rahmat pelan, sopan namun penuh ketegasan. Fiana menangis lalu menoleh pada suaminya. Mas, pinta Fiana agar Arik menghalangi niat Rahmat untuk membawa Seva pulang. Tolong jangan pisahkan Seva dengan istri saya, Pak Rahmat. Kami sangat mencintainya. Kami sudah menganggapnya putri kami sendiri di rumah ini, pinta Arik lagi. Mohon maaf, Pak. Tapi kami juga mohon dengan sangat. Rahmat menjeda ucapannya. Netranya berair menahan tangis, lalu melipat tangannya di depan dada seperti orang yang memohon. Sudah cukup dengan meninggalnya Wanda dan sudah cukup dengan rusaknya Seva. Kami berharap, kalau keluarga kita tidak usah bertemu lagi. Maksud Bapak? Tanya Arik pada Rahmat. Sedangkan pria yang kesehariannya kini bertani itu, masih melipat telapak tangannya di depan dada. Demi kebaikan Seva, kami akan merawatnya, Pak. Saya usahakan kesembuhannya. Saya akan datang ke dokter terbaik. Saya akan berikan seluruh usaha terbaik saya untuk Seva. Tapi tolong jangan pisahkan saya dengan Seva. Fiana menghibah dengan air mata yang benar-benar tak bisa dia cegah untuk turun. Kemalangan yang menimpa Seva ditambah kini dia harus berpisah dengan anak yang sudah membuatnya jatuh cinta dari pertama kali mereka bertemu ketika dia bayi adalah hal yang paling menyakitkan bagi Fiana. Rahmat menurunkan tangannya, dia juga menghapus air mata yang berada di sudut netranya. Menjauh dari keluarga dan rumah ini adalah salah satu pengobatan terbaik untuk Seva. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Rahmat. Apa yang dilakukan Atshan bukan perkara kecil yang akan sembuh dengan berobat saja. Butuh waktu pemulihan, butuh ketenangan, butuh dukungan serta dijauhkan dari hal yang akan membuatnya trauma dan teringat kembali akan kekerasan itu. Apalagi di usianya yang masih sangat belia. Izinkan saya membawa Seva pulang. Jangan. Sontak, seluruh orang yang berada di sana menoleh pada Atshan yang barusan bicara. Bicaranya tak lantang, tak kencang namun tegas.
Dengan langkah pasti, meski wajahnya babak belur juga luka diperban pada pelipis dan lengan kiri, Atshan yang memakai kaos pendek hitam dengan celana canvas pendeknya itu telah sampai di depan keluarganya. Tatapan mata ibunya masih kecewa dan larut dalam kesedihan. Begitu juga sang ayah, ada amarah yang terlihat nyata di sana. "Saya minta maaf." Menyela. Atshan terbata hanya untuk menyelesaikan satu kalimat saja. Ia yang terbiasa bicara di depan orang banyak tanpa kesulitan berarti, bahkan kadang memimpin rapat dengan bahasa asing bukanlah suatu hal yang sulit baginya. Tapi kali ini, ia sungguh kesulitan. Ia gugup akan tatapan mata orang-orang padanya yang seakan melepaskan anak panah kepadanya. Namun, ia harus menguasai keadaan. Ia pelaku utama di sini yang membuat tangis dan kecewa serta kehancuran pada kedua keluarga. Jelas ia yang harus mengambil keputusan. Baru Atshan menyiapkan diri dan hatinya untuk mengatakan bahwa ia ingin menikahi Seva sebagai bentuk dan wujud dari rasa tanggung jawabnya, namun ia keduluan oleh Rahmat yang sudah berbicara terlebih dahulu. "Kami hanya butuh ketenangan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa keluarga kita tidak usah bertemu lagi. Saya ikhlas menerima ini sebagai musibah dalam keluarga kami," jawab Rahmat. "Bapak tidak boleh egois dengan menghilangkan hak saya untuk menyesali perbuatan saya dan bertanggung jawab." Tak ada yang tak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Atshan barusan. Ia mengatakannya dengan jelas tanpa terbatas entah karena dorongan apa. "Abang," tegur Widya. Atshan bergeming, belum mau menerima ucapan dari keluarganya terlebih dahulu. "Saya." Lagi-lagi Atshan tercekat sebelum bicara. "Saya bukan penjahat, Pak," ucapnya terbata lagi. Bagi seorang penjahat, jika ia telah melakukan suatu perbuatan kriminal maka ia akan senang sekali ketika tidak dipenjara dan ia akan senang sekali jika dijauhkan dari korbannya. Tapi, saya tidak. Jangan jadikan saya sebagai penjahat itu. Saya mohon. Saya ingin menebus kesalahan saya. Jangan biarkan saya terbebas yang justru kebebasan itu akan menghantui saya seumur hidup." Atshan menangis. Baginya, ia rela dipenjara. Asalkan bisa menebus kesalahannya. Tapi jangan didiamkan. Ini tak akan adil. Ia ingin menggunakan haknya untuk bertanggung jawab. "Kami sudah sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum karena hanya akan menambah beban rasa malu terhadap Seva," jawab Rahmat tegas. "Kalau begitu, izinkan saya menikahi Seva." Seluruh keluarganya pun terkesiap lagi dengan apa yang dikatakan oleh putra pertama dari Viana tersebut. "Atshan." Kali ini Viana yang bicara dengan netra abunya yang memerah. "Izinkan aku untuk bertanggung jawab dengan menikahi Seva." "Mama yang gak akan setuju," jawab Viana lantang yang membuat Atshan terkejut. "Ma, pernikahan macam apa yang akan kamu tawarkan untuk Seva? Sedangkan kalian tidak saling mencintai. Bahkan kamu sudah melukai tubuh dan hatinya. Kamu pikir dengan menikah kamu akan membawa Seva dalam kebahagiaan? Kamu hanya akan membawa anak saya ke dalam neraka." Bak didorong ke dasar jurang yang paling dalam, Atshan merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak dilaporkan ke polisi karena demi kebaikan dan nama baik Seva, lalu ia juga tidak diperbolehkan menikahi gadis itu karena takut ia menyakitinya dan sekarang apa yang ibunya katakan barusan adalah hal yang jauh lebih menyakitkan dari segalanya. "Kamu lihat sendiri kan? Ibumu saja tidak memperbolehkan untuk menikahi keponakan saya. Orang tuamu saja tidak percaya. Bagaimana kami?" Atshan tertunduk karenanya. Tapi ia tak menyerah. Ia angkat kembali lagi wajahnya. "Saya akan menikahi Seva. Saya pastikan itu. Maaf, tapi Seva akan kami bawa pulang." Dengan meminta izin untuk pergi ke kamar Seva, Rahmat lalu undur diri ke belakang dan Arik serta Viana hanya bisa melihat kepergiannya. Viana lalu menangis jadinya dipelukan sama suami. "Anakku pergi, Mas. Seva akan dibawa pergi." Arik tak tega mendengar tangisan istrinya.
Dia lalu melihat pada sang ayah dan ayahnya menggelengkan kepala. Atalarik mengerti apa artinya, yaitu mereka tidak boleh terlalu memaksakan kehendak karena itu adalah keputusan orang tua Seva sebagai korban. Aku mau Seva di sini, nikah sama Atshan. Aku mau dia kembali ke pelukanku lagi. Aku mau mengurusnya lagi, Mas. Mas. Tapi aku gak mau Seva mau putriku kembali. Aku. Tangis Viana terasa teramat memilukan ketika menangisi Seva. Terutama Atshan yang tidak tega melihat ibunya menderita karena perbuatannya. Aku akan jadikan Seva anak mama. Selamanya. Telat kamu, Atshan. Seva akan pulang sama keluarganya. Kalau mereka pergi, aku yang akan bawa mereka kembali, Om. Itu janjiku.